Kelangkaan solar dan pertalite di mana dia merupakan saudagar minyak atau the gasoline godfather, mendanai gerakan aksi kontra Prabowo dan adili Jokowi dengan tujuan mendelegitimasi Prabowo dengan tujuan menciptakan kondisi seperti 98 untuk menggulingkan Prabowo. Tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Prabowo diancam mafia migas jika tetap nekat lanjutkan kasus oplosan. Ada isu yang beredar bahwa mafia migas mengancam bakal menggulingkan Prabowo kalau dia berani menuntaskan kasus korupsi Pertamina. Intinya, kalau Prabowo berani mengusut dari akar sampai pucuk, dia bakal kehilangan kursi presiden. Gini ya, ini bukan ancaman kaleng-kaleng. Mafia migas itu bukan main-main. Mereka punya uang ribuan triliun. Iya, ribuan triliun. Dan kalau mereka merasa terancam, mereka bisa mengguncang stabilitas negara. Sekarang pertanyaannya, apakah Prabowo takut? Kenapa tiba-tiba ada ancaman begini? Ya karena Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa diatur-atur. Dari dulu, dia dikenal keras terhadap oligarki. Dia nggak punya kepentingan bisnis yang nyangkut di sektor migas. Mafia migas bisa saja punya uang tak terbatas. Bisa bayar orang, bisa beli opini, bisa main belakang. Tapi ada satu hal yang nggak bisa mereka beli. Kepercayaan rakyat. Kalau rakyat sadar bahwa Prabowo sedang berhadapan dengan mafia besar yang merampok kekayaan negara, maka dukungan akan semakin kuat. Ini bukan sekadar soal politik, ini soal keberpihakan. Berpihak kepada keadilan atau berpihak kepada pencuri. Kalau kita biarkan mafia migas menang, kita sama saja membiarkan korupsi terus merajalela. Dan jangan lupa, ini bukan sekadar uang negara yang dirampok, ini adalah masa depan bangsa yang digadaikan. Kalau perlu, rakyat harus ikut bergerak. Jangan sampai Prabowo dibiarkan sendirian dalam pertarungan ini. Karena ini bukan cuma pertarungan seorang presiden. Ini adalah pertarungan antara kejujuran melawan kerakusan. Bukan Prabowo yang harus takut, tapi mafia migas yang harusnya mulai panik. Karena kalau rakyat sadar, kalau rakyat bersatu, mereka nggak akan bisa lagi bersembunyi di balik uang mereka. Dan saat itu terjadi, Indonesia akan benar-benar merdeka dari cengkeraman mafia. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus ngerti. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Prabowo menantang maut head to head lawan gembong mafia minyak. 20 tahun persekongkolan gembong minyak mencengkram industri minyak bangsa dengan tangan besi. Riza Khalid dalang dari huru-hara migas, membuat hukum seolah sujud di hadapannya. Namun, Presiden Prabowo Subianto siap melawan para gembong minyak yang selama ini kebal hukum. Ia bersumpah tak akan mundur menghadapi para koruptor. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Kini tak ada lagi goa persembunyian, hanya ada kuburan bagi mereka, para badut minyak. Keadilan yang selama ini dipermainkan, kini datang menuntut balas. Hancurkan gembong minyak, tangkap Riza Khalid. Salam Pancasila, biru suara rakyat. Kalau menurut saya, demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cemen. Saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang tuh karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang tuh karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini, dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu rame terus.
ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri, nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu apa nggak brengseknya luar biasa, ya, sangat rasis terhadap Muslim. Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Gak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah, ya, enggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun. Saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh, ya. Kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat, ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi. Nah, tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo sudah memotong anggaran dan itu luar biasa menurut Faisal Asgaf. Pak Faisal, paham nggak kalau di 2019-2024 Pak Jokowi juga memotong anggaran banyak sekali. Bahkan anggaran DPR itu hampir 20-30% dipotong. Yang tadinya kalau keluar kota bisa dapat 10 juta, dia hanya dapat 2 juta. Itu di era Jokowi juga. Jadi jangan cuma hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif juga banyak. Soal pagar laut, saya setuju dibongkar, tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya dari Tangerang, dari Bupati Tangerang. Ya. Nah, kenapa tidak ribut? Nah, ini saya ingin sampaikan juga, yang harus diributin tuh Pemdanya. Karena otonomi daerah itu menyatakan bahwa Pemdanya yang harus bertanggung jawab. Nggak semuanya harus pemerintah pusat. Pemdanya yang ngaco. Ya Pemdanya yang dimintai pertanggungjawaban. Tapi kan di bawah pengawasan dari pusat juga ya Mbak ya. Pemda kita nih sekarang nih selama ini harus tahu juga nih ya semua masyarakat dan teman-teman semua di sini. Dari 37 provinsi hanya 7 provinsi yang mandiri. Yang lainnya semuanya masih subsidi. Hanya bisa menghabiskan APBD. Mandatory spending. Kalau saya bilang gubernur nggak usah dipilih langsung, nggak usah. Nggak punya daerah, nggak punya wilayah, nggak punya masyarakat. Untuk apa? Kerjanya hanya mengkoordinasikan pusat dengan bupati dan wali kota. Habis-habisin biaya. Stop aja. Undang-undang siapa yang bikin? Pemerintah dan parlemen. Kalau parlemen isinya orang-orang yang tidak berkualitas, ya undangnya juga nggak akan berkualitas. Itu saya kritisi. Partai politik saya kritisi. Kenapa? Karena rekrutmennya gagal. Banyak teman-teman yang di DPR yang ada juga loh. Kalau mau tahu saya kasih tahu. Yang 1 tahun itu datang cuma 5 kali ada, tapi tidak ada yang namanya punishment dari partai politiknya. Nah ini yang rusak. Harapan kita bosku ya, Bapak Presiden Prabowo tetap prolog ya bosku ya, agar negara ini semakin maju dan jangan takut terhadap mafia-mafia migas dan mafia-mafia yang lain. Karena dia jadi dari seorang aparat, dari seorang tentara ya bosku, jiwa satrianya pasti ada. Jadi itulah harapan kita kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Oke, komen yang cerdas dan beradab bosku di channel ini ya bosku. Beredar rumor Don itu kan sebutan pimpinan mafia itu. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Wow, ngeri kali ini. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Hasil korupsi minyak sebesar 1.000 triliun lebih dari cukup untuk membuat kekacauan ekonomi dan politik nasional. Ya iyalah 1.000 triliun. Berapanya nilai APBN ini? Menurut info sedang mengkonsolidasi mafia-mafia untuk mengumpulkan uang untuk gulingkan Prabowo.
Kabarnya sudah terjadi kata sepakat, lokasinya di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Wow. Ini strateginya katanya antara lain: 1. Menyerang pasar modal dengan aksi jual saham dan memindahkan dana ke luar negeri. Ini faktanya nih, buktinya bahwa indeks harga saham gabungan IHSG mencatat penurunan paling signifikan dalam 2 bulan terakhir. Hal itu seiring dengan aliran dana Riza Khalid dalam bentuk saham perbankan BUMN dan blue chip yang mengalir deras keluar dari pasar modal. Ini fakta ini. Dalam 2 bulan terakhir, net sale telah mencapai 21,9 triliun. Perbankan menjadi emiten paling banyak dilepas oleh Riza Khalid CS. 2. Menghancurkan kurs rupiah terhadap US dollar hingga di atas 20.000. Faktanya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus ambruk kekuatannya. Kurs rupiah ada di posisi 16.600 selama pemerintahan Prabowo. Naik turun tentu ya. 3. Riza Khalid membuat kelangkaan solar dan pertalite di mana dia merupakan saudagar minyak atau the gasoline godfather. Mendanai gerakan aksi kontra Prabowo dan adili Jokowi dengan tujuan mendelegitimasi Prabowo dengan tujuan menciptakan kondisi seperti 98 untuk menggulingkan Prabowo. Tidak takut, mafia manapun saya tidak takut. Prabowo diancam mafia migas jika tetap nekat lanjutkan kasus oplosan. Ada isu yang beredar bahwa mafia migas mengancam bakal menggulingkan Prabowo kalau dia berani menuntaskan kasus korupsi Pertamina. Intinya, kalau Prabowo berani mengusut dari akar sampai pucuk, dia bakal kehilangan kursi presiden. Gini ya, ini bukan ancaman kaleng-kaleng. Mafia migas itu bukan main-main. Mereka punya uang ribuan triliun. Iya, ribuan triliun. Dan kalau mereka merasa terancam, mereka bisa mengguncang stabilitas negara. Sekarang pertanyaannya, apakah Prabowo takut? Kenapa tiba-tiba ada ancaman begini? Ya karena Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa diatur-atur. Dari dulu, dia dikenal keras terhadap oligarki. Dia nggak punya kepentingan bisnis yang nyangkut di sektor migas. Mafia migas bisa saja punya uang tak terbatas. Bisa bayar orang, bisa beli opini, bisa main belakang. Tapi ada satu hal yang nggak bisa mereka beli. Kepercayaan rakyat. Kalau rakyat sadar bahwa Prabowo sedang berhadapan dengan mafia besar yang merampok kekayaan negara, maka dukungan akan semakin kuat. Ini bukan sekadar soal politik, ini soal keberpihakan. Berpihak kepada keadilan atau berpihak kepada pencuri. Kalau kita biarkan mafia migas menang, kita sama saja membiarkan korupsi terus merajalela. Dan jangan lupa, ini bukan sekadar uang negara yang dirampok, ini adalah masa depan bangsa yang digadaikan. Kalau perlu, rakyat harus ikut bergerak. Jangan sampai Prabowo dibiarkan sendirian dalam pertarungan ini. Karena ini bukan cuma pertarungan seorang presiden. Ini adalah pertarungan antara kejujuran melawan kerakusan. Bukan Prabowo yang harus takut, tapi mafia migas yang harusnya mulai panik. Karena kalau rakyat sadar, kalau rakyat bersatu, mereka nggak akan bisa lagi bersembunyi di balik uang mereka. Dan saat itu terjadi, Indonesia akan benar-benar merdeka dari cengkeraman mafia. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus ngerti. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu rame terus. Ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu apa nggak brengseknya luar biasa, ya, sangat rasis terhadap Muslim. Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna, tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo, dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu rame terus. Ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu apa nggak brengseknya luar biasa. Ya, sangat rasis terhadap Muslim.
Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Gak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun. Saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Ya, kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi. Nah, tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo sudah memotong anggaran dan itu luar biasa menurut Faisal Asgaf. Pak Faisal, paham nggak kalau di 2019-2024 Pak Jokowi juga memotong anggaran banyak sekali. Bahkan anggaran DPR itu hampir 20-30% dipotong. Yang tadinya kalau keluar kota bisa dapat 10 juta, dia hanya dapat 2 juta. Itu di era Jokowi juga. Jadi jangan cuma hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif juga banyak. Soal pagar laut, saya setuju dibongkar. Tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya dari Tangerang, dari Bupati Tangerang. Ya. Nah, kenapa tidak ribut? Nah, ini saya ingin sampaikan juga, yang harus diributin tuh Pemdanya. Karena otonomi daerah itu menyatakan bahwa Pemdanya yang harus bertanggung jawab. Nggak semuanya harus pemerintah pusat. Pemdanya yang ngaco. Ya Pemdanya yang harus dimintai pertanggungjawaban. Tapi kan di bawah pengawasan dari pusat juga ya Mbak ya. Pemda kita nih sekarang nih selama ini harus tahu juga nih ya semua masyarakat dan teman-teman semua di sini. Dari 37 provinsi hanya 7 provinsi yang mandiri. Yang lainnya semuanya masih subsidi. Hanya bisa menghabiskan APBD. Mandatory spending. Kalau saya bilang gubernur nggak usah dipilih langsung, nggak usah. Nggak punya daerah, nggak punya wilayah, nggak punya masyarakat. Untuk apa? Kerjanya hanya mengkoordinasikan pusat dengan bupati dan wali kota. Habis-habisin biaya. Stop aja. Undang-undang siapa yang bikin? Pemerintah dan parlemen. Kalau parlemen isinya orang-orang yang tidak berkualitas, ya undang-undangnya juga nggak akan berkualitas. Itu saya kritisi. Saya kritisi partai politik, saya kritisi. Kenapa? Karena rekrutmennya gagal. Banyak teman-teman yang di DPR yang ada juga loh. Kalau mau tahu saya kasih tahu. Yang 1 tahun itu datang cuma 5 kali ada, tapi tidak ada yang namanya punishment dari partai politiknya. Nah, ini yang rusak. Harapan kita bosku ya, Bapak Presiden Prabowo tetap prolog ya bosku ya, agar negara ini semakin maju dan jangan takut terhadap mafia-mafia migas dan mafia-mafia yang lain. Karena dia jadi dari seorang aparat, dari seorang tentara ya bosku, jiwa satrianya pasti ada. Jadi itulah harapan kita kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Oke, komen yang cerdas dan beradab bosku di channel ini ya bosku. Beredar rumor Don itu kan sebutan pimpinan mafia itu. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Wow, ngeri kali ini. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Hasil korupsi minyak sebesar 1.000 triliun lebih dari cukup untuk membuat kekacauan ekonomi dan politik nasional. Ya iyalah, 1.000 triliun. Berapanya nilai APBN ini? Menurut info sedang mengkonsolidasi mafia-mafia untuk mengumpulkan uang untuk gulingkan Prabowo. Kabarnya sudah terjadi kata sepakat, lokasinya di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Wow. Ini strateginya katanya antara lain: 1. Menyerang pasar modal dengan aksi jual saham dan memindahkan dana ke luar negeri. Ini faktanya nih, buktinya.
bahwa indeks harga saham gabungan IHSG mencatat penurunan paling signifikan dalam 2 bulan terakhir. Dalam 2 bulan terakhir, net sale telah mencapai 21,9 triliun. Perbankan menjadi emiten paling banyak. Faktanya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus ambruk kekuatannya. Kurs rupiah ada di posisi 16.600 selama pemerintahan Prabowo. Naik turun tentu ya. 3. Riza Khalid membuat kelangkaan solar dan pertalite di mana dia merupakan saudagar minyak.